Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-mukarramun, ayahanda ibunda jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Ma'mur, betul ya? Disingkat menjadi Al-Bama. Sampai masjid sekarang ada singkatannya apa ya? Iya, biar gampang. Dulu saya ingat almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu disingkat jadi UJ. Ada lagi dulu Ustadz Soleh Mahmud, sahabat saya, disingkat jadi Ustadz Solmed. Padahal Soleh Mahmud. Saya nanya, bro, itu Solmed dari mana? Kok bisa Solmed? Kan nama lu Soleh Mahmud, kan tulisannya Soleh Mahmud. Jadi Solmed. Alhamdulillah, jamaah juga warga di perumahan Taman Wanasari Indah, Cibitung, Bekasi. Kami hormati selaku Ketua DKM Masjid Ayahanda yang mulia Bapak Haji Marzuki. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Allah panjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. Selaku Wakil DKM Masjid juga yang kami muliakan Ayahanda Bapak Haji Ali Usman. Masya Allah, Pak Haji sehat terus, panjang umur, berkah. Sesepuh kita, alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Isnaini selaku penasehat DKM Masjid. Hadir beliau, Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita udah pakai sal Palestina semua ini. Kapan kira-kira mau berangkat ke Gaza ini kita? Yang kami hormati selaku penasehat DKM Masjid Bapak Haji Cecep Tamsir. Masya Allah, sehat Pak Haji, berkah terus, ganteng ya, Masya Allah, awet muda, masih bisa kawin lagi kali Pak Haji. Ini ngomong-ngomong istrinya datang. Waduh, datang. Amin. Ada yang ngamin ini. Yang kami hormati Bapak Haji Muassis Aminullah selaku Imam Rawatib Masjid Al-Bama. Masya Allah, sehat, paling muda. Mantap dah, saya mau ngata apa takut salah lagi Pak saya. Ustadz Ahmad, kemudian Bapak Hadi Sarjono Ali juga hadir, sahabat saya, guru saya Kiai Haji Kisanda Medisen yang ada di depan kita. Beliau sahabat saya waktu kuliah di Mesir, Pak, di Kairo. Kami berjuang bersama di sana. Alhamdulillah masih bisa silaturahim. Jadi ceritanya waktu saya mengagendakan safari dakwah, saya silaturahim lewat WhatsApp ke beliau, Kiai, ini ada jadwal safari dakwah, kira-kira bisa nggak kita hadir menjemput umat di tempat antum? Oh silahkan Ustaz. Masya Allah, kita doakan juga beliau sehat, selalu istiqamah dalam ibadah dan kebaikan-kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kira-kira Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, ini subuh-subuh datang kemari niat dari rumah nih
mau dengar kajiannya apa mau lihat ustadznya kira-kira? Ini kudu jelas dulu ini Pak. Kalau kata orang kita biar danta gitu ya. Inilah hebatnya kalau sudah urusan menuntut ilmu, jangankan yang sengaja datang Pak. Ini kan kita sengaja sholat subuh jemaah gitu ya. Saya datang lumayan jauh dari Depok Pak, Cimanggis. Ibu juga dari rumah masing-masing Bapak. Kalau udah urusan ngaji, jangankan yang benar-benar niat Pak, yang timbang lewat nih di depan masjid nggak sengaja dengar lagi ngaji, pahalanya kebagian. Enaknya jadi orang Islam kan begitu ya, timbang lewat doang nggak sengaja dengerin pengajian, pahalanya sama sama yang ngaji. Yang timbang lewat pahalanya sama sama yang ngaji. Kalau gitu Pak Ustadz kita lewatin aja pengajian yuk. Nah, sama kayak begini. Ada orang ketika dia bersedekah, kita nunjukin tempat sedekah di mana. Maka orang yang nunjukin tempat sedekah, tempat berbuat baik, pahalanya sama dengan yang berbuat baik. Mantep banget konsep kita ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa seseorang menunjukkan kebaikan, maka pahala yang menunjukkan pahalanya sama Pak dengan yang berbuat baik. Contoh, Ustaz, saya mau ngasih pasir segerobak ini Pak Ustaz. Masjid mana kira-kira yang perlu banget ya? Saya paham, orang nanya di kampung saya, oh sebelah sana Pak Haji, no, di pertigaan no, masjid emang perlu banget. Saya tunjukin doang, yang ngasih pasir segerobak makan bukan saya, timbang nunjukin doang. Subhanallah, saya yang nunjukin doang, pahalanya sama Pak sama yang ngasih pasir segerobak. Ada yang ngomong lagi dah, kalau gitu Pak Ustadz kita nunjukin aja terus ya, gak usah berbuat baik. Ada bedanya, yang nunjukin dapat pahala sama sama yang berbuat baik. Yang berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah, adhafan mudha'afa. Itu yang gak didapetin dari sekedar menunjukkan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya datang ke sini ingin menjadi pelayan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama di Gaza. Orang Arab bilangnya Gaza, masuk Indonesia jadi Gaza. Kalau ngomongnya Gaza itu Zain ketemu Zai, ribet Pak, Gaza. Orang kita nggak demen yang ribet-ribet. Gaza. Ramadan, milif nun Ramadan, jadi Ramadan. Tarawih, sholat di malam hari, tenang, santai, jangan buru-buru. Ada yang 23, ada yang 11. Orang Arab nyebut sholatnya dengan sholat tarawih. Masuk Cibitung jadi tarawih. Mau kemana Pak? Tarawih. Padahal aslinya tarawih. Ini jangan mentang-mentang udah tahu bahasa Arabnya, ibu juga jadi lebay lagi. Ditanya, Bu, bentar lagi bulan apa ya? Ramadan. Sholatnya apa? Tarawih. Contoh lain lagi, sakaratul maut, regang nyawa menghadapi kematian. Sakaratul maut, bahasa Arabnya masuk Indonesia jadi sekarat Pak. Yang paling gampang lagi dah, a'udzubillahi minasyaitan. Syaitan bahasa Arab masuk Indonesia jadi ulah kencang amat ngomongnya pagi-pagi. Gaza, Masya Allah, kalau sudah berbicara tentang Gaza, saya sekali ke sana. Bahkan dulu kami punya yayasan namanya Rumah Dai Internasional. Kami singkat menjadi Radar. Bekerja sama dengan Wali Kota Makassar, Sulawesi. Kami sudah membeli sebidang tanah di Gaza di tahun kira-kira 2020 pasca Covid. Setelah Covid pas
Jadi Pak Wali Kota Makassar ketika saya ceramah mengamanahkan, coba Ustadz cari sebidang tanah di Gaza untuk tempat istirahat masyarakat Indonesia yang aman di sana. Alhamdulillah sudah terlaksana dalam progres sampai detik ini. Saya ke Aqsa beberapa kali dan subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia, program ini adalah program dakwah menjemput umat. Namanya menjemput, yang mendatangin kita nih, yang didatangin justru umat. Program ini tidak lain adalah mengajak Bapak Ibu semua untuk kami mudahkan. Selama ini Bapak Ibu mungkin masih ada yang bingung, mana Ustadz kami harus menyalurkan bantuan dan donasi. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Lebaran yang baru lewat, saya, istri dan anak-anak, alhamdulillah Allah kasih rezeki Idul Fitri di kota Mekah dan Madinah. Lebaran yang baru lewat, saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir juga bisa merasakan nikmat yang sama. Sebelum berangkat kan Lebaran April ya, kalau nggak salah ya. Itu dari Januari anak saya udah ngomong aja tuh, Abi, ntar pulang umroh kan libur kita ke Korea ya. Saya mah iya aja. Mungkin keseringan lihat emaknya nonton drakor kali ya. Yang atuh minta diajak ke Inggris Pak, lihat stadion Manchester United apa katanya ya. Saya mah iya aja. Alhamdulillah pulang dari umroh, saya nggak ke Korea, saya nggak kasih. Saya nggak ke Inggris, saya nggak mau. Ngapa? Nggak ada duitnya Pak. Dari Jeddah akhirnya saya memilih satu negara. Yang saya pilih itu pertimbangannya saya bisa ziarah, saya bisa wisata, saya bisa ngajak anak-anak liburan, tapi bisa juga ngasih titipan bantuan masyarakat Indonesia untuk warga Gaza. Dari beberapa negara yang bersebelahan, bertetangga dengan Palestina, kan orang Arab bilangnya Palestina pakai tok, beda lagi, masuk Cibitung jadi Palestina. Saya pilih di antara sekian banyak yang bertetangga, kan ada Mesir, Pak ya. Perbatasannya namanya Rafah, ada juga Tabah. Kemudian ada Jordan, ada Suriah, ada Libanon. Saya observasi, saya riset, ternyata memang negara yang paling aman untuk kita mengunjungi saudara kita yang mengungsi dari Gaza, Pak. Setelah dibombardir, entah ayah ibunya kemana, reruntuhan bangunan berpuing-puing menimpa jasad orang tuanya. Mereka bingung, mereka pasti memilih larinya ke negara Jordan, Pak. Negara di antara sekian banyak negara yang bertetangga dengan Palestina dan paling aman. Mungkin itulah kenapa ibu kotanya disebut dengan kota Amman. Ini sih ilmu cocokologi aja Pak, lepas-lepasin ilmu akal-akalan ya. Namanya ibu kotanya namanya Amman. Saya urus visa segala macam. Anak-anak saya bikinin rompi Pak supaya seragam. Itu pas nyampe di sana, saya mikir karena mereka mintanya yang lebih viral di TikTok. Sedangkan Jordan ini kan negara perjuangan untuk Palestina. Saya pikir nih anak saya bakal bete. Ternyata enggak Pak. Mereka datang ke satu penampungan difasilitasi oleh mahasiswa di sana. Bahagia deh Pak. Mereka ketemu anak-anak Palestina. Nanti kita akan lihat videonya, main bareng, nyambung aja tuh. Anak Palestina dari Gaza ngobrol, main sama anak saya orang Betawi, nyambung. Yang orang Arab anak kecil nanya, Rofen, kata saya, kesono, paham aja udah. Yang ngatur Rofen, yang ngatur kesono, nyambung itu. Mungkin bahasa hati kali ya. Itu sudah disiapkan tuh Pak bantuan-bantuan. Jadi Bapak kalau Bapak nanti, insya Allah saya bulan Oktober Pak, pertengahan atau akhir Oktober, sesuai pengalaman kemarin saya sudah pelajarin, saya telusuri, oh gini ternyata ya. Kita kan terus belajar.
saya akan berangkat lagi Pak. Bapak Ibu yang ada rezeki nanti mau merasakan nikmatnya ziarah wisata di Jordan, Bapak nanti bisa berkunjung ke situs Goa Ashabul Kahfi Pak, ada di Kota Amman. Nanti Bapak bisa ziarah ke makam Nabi Yusa, bukan Musa, Nabi Yusa, Nabi yang tidak pernah disebut, tapi petilasan makamnya itu panjangnya hampir 5 meter Pak. Itu sejarahnya ada. Kalau kita keluar dari tepi bukit makam Nabi Yusa, kita sudah melihat Masjidil Aqsa. Jadi jaraknya itu hanya kalau naik bis itu 1,5 jam naik bis. Makanya di bulan Oktober nanti saya akan ke sana, mudah-mudahan apply visa saya untuk masuk ke Aqsa Yerusalem diterima. Silahkan Bapak Ibu nanti kalau ada yang ingin ajak keluarga, kita backpackeran, kita ke sana, Bapak akan lihat langsung bagaimana penderitaan para pengungsi-pengungsi dari Gaza, terutama anak-anak kecil Pak, yang mereka sudah tidak punya ayah dan ibu. Saya 5 hari 4 malam di sana, saya datangi beberapa penampungan, ya Allah, nggak berhenti itu air mata menetes Pak. Anak saya yang saya nggak sangka Pak, salah satunya yang paling tua, Bang Raffi, di pesantren Al-Hamidiyah, pas saya ajak dia kelas terakhir Pak, kelas 3 aliyah. Pas pulang bisik-bisik sama saya, ntar kuliahnya ke Jordan aja. Alhamdulillah nih udah saya urus, hikmah ke sana September pertengahan bulan ini atau akhir dia berangkat ke Jordan. Termasuk hikmahnya anak saya satu lagi yang agak-agak introvert. Introvert ibu-ibu ngerti nggak kira-kira ya? Yang dalamnya cabai rawit tuh Bu, itu agak tertutup ya, keren. Tapi pas ngeliat banyak anak-anak Gaza yang sudah nggak berayah beribu, itu datang anak-anak yang kecil itu Pak. Pas anak saya sampai, mungkin melihat ada bendera Indonesia, video kita lihat, dia lari dipelukin itu. Anak saya dipelukin, saya dipelukin, istri saya juga dipelukin. Saya tanya, kok kenapa mereka semangat ke orang Indonesia? Pak, mereka sudah 5 tahun di sini tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa saudara. Mereka hidup berdampingan. Bayangkan umur mereka 1 tahun harus merasakan melihat jasad tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa lagi karena tertindih reruntuhan bangunan. Jadi ketika ada orang Indonesia Pak, mereka udah kayak keluarga sendiri, kita mau pulang nggak dikasih, ya Allah. Saya cuma mikir alhamdulillah hikmahnya, anak saya bilang apa? Jadi mau pesantren tuh Pak. Alhamdulillah pulang dari sana, nggak jadi saya ajak ke Korea, saya ajak ke Jordan, pulangnya minta pesantren. Kebayang nggak kalau saya jadi ajak ke Korea? Entah mau jangan sekolah di Korea lagi kan. Tapi alhamdulillah itu hikmahnya. Baik, itulah kenapa Bapak Ibu program kami ini dakwah menjemput umat. Dakwah menjemput umat. Program ini betul-betul mandiri Pak. Boleh Bapak tanya ke sahabat saya Kiai Misanda, ke pengurus masjid, apa ada saya minta mobil dijemput ke rumah ke Depok? Nggak ada Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu saksikan hadirnya saya dan tim di sini dengan konsep datangnya tidak dijemput, pulangnya nggak diantar. Kayak siapa itu Bu? Makasih Bu. Itulah konsep kami Pak. Jadi kami ini alhamdulillah Pak, lebih dari 12 titik bulan ini akan kami datangi dengan program yang sama. Kami hadir dengan ikhlas niat untuk melayani, karena saya sudah ke sana langsung dan melihat kondisi. Ya Allah, saya bilang sama istri saya, pulang kita jemput lagi donasi terbaik untuk saudara kita di Palestina. Saya sampai bilang kalau saya nggak ada umur sama istri saya, apa yang sudah dititip lewat rekening yayasan, tolong sampaikan ke sana. Dan lihat Pak, bagaimana berharganya setiap dinar, kan mata uangnya dinar Pak. Bapak mungkin sudah banyak melihat di TikTok Pak ya, bagaimana mereka berebut, saling sikut kanan kiri, wajar Pak. Orang kalau sudah urusan perut, masya Allah, berat kalau sudah urusan perut. Nanti kita akan saksikan video setelah kita ngaji dulu. Ada seorang anak yang bahkan rela sampai makan pasir Pak. Pasir
gandum tidak ada, ngantri pun jumlahnya ratusan, sampai pasir dia makan. Pertanyaannya, mana sumbangsih dan tanggung jawab kita? Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap masjid yang kami datangi ini programnya sama. Insya Allah donasi dari setiap masjid itu menjadi tanggung jawab kami dunia akhirat. Nanti di akhir berapapun yang dititipkan melalui kami akan kami laporkan ke pengurus masjid dan langsung akan kami sampaikan di pertengahan atau akhir bulan Oktober. Pertanyaannya, Ustadz, kok bisa dakwah menjemput umat dari satu masjid ke masjid yang lainnya? Saya baru pulang dari Bengkulu, Pak. 11 masjid sudah kami datangi, alhamdulillah. Dan informasi pertanggal 10 nanti kami laporkan sudah terkumpul dana di yayasan kami sebesar 219 juta per tanggal 10. Kali ini kita akan coba berjihad lagi. Saya Oktober insya Allah kalau jadi akan ke Aqsa, kalau boleh nanti ke Gaza. Tapi sepertinya harapan kecil Pak kalau untuk masuk ke Gaza ya. Kira-kira saya tanya nih sama Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang di belakang, ini kan subuh-subuh. Saya tanya kira-kira ibu-ibu kalau saya ajak jihad ke Palestina siap nggak? Kurang semangat. Ibu saya ajak jihad ke Palestina siap? Kurang semangat. Siap? Ngapain di sana Bu? Masak. Jauh-jauh dari Cibitung masak. Ibu jihadnya di rumah aja ya, ngurus suami, ngurus anak-anak. Izin ayahanda ibunda, setiap langkah datangnya kami ke masjid ini ada kebaikan dari para saudara kita jamaah di masjid sebelumnya. Maksudnya di setiap masjid ini kami memberi kesempatan untuk para jamaah yang hadir untuk membantu safari dakwah kami. Seperti hadis yang sudah kita dengar tadi, jangankan kita betul-betul membantu, menunjukkan saja dapat pahala. Kami yakin setiap langkah kami menuju ke masjid ini, di setiap langkah itu ada catatan kebaikan untuk para jamaah di masjid-masjid sebelumnya yang sudah membantu safari dakwah ini. Ikhlasnya, restunya, izinnya para kiai, gurunda, ustadz dan ustazah, kami ingin memberi kesempatan yang sama sebelum kita ngaji lebih dalam. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu safari dakwah ini, silahkan guna kita meraih pahala dakwah yang sama. Biar kami yang berjibaku di lapangan, biar kami yang menjemput umat, biar Bapak nanti yang membantu, Ibu yang menyisihkan rezeki untuk dakwah kami. Insya Allah pahalanya sama-sama kita berjuang fi sabilillah. Ayahanda ibunda yang berbahagia, nanti ada ustadz dan ustazah kami yang akan berkeliling membawa kantong-kantong sedekah. Karena saya mengajak, maka saya juga yang mencontohkan. Karena sebaik-baiknya ajakan adalah ajakan yang dicontohkan. Ini saya niatkan untuk membantu safari dakwah adik-adik kami di tim. Bapak Ibu silakan nanti semoga ini menjadi contoh dan suri tauladan Ibu ya. Andai saya tanya sama Ibu nih, kira-kira Bu, di antara sekian banyak lembar uang yang di genggaman saya kasih hadiah ke Ibu selembar, hadiah buat Ibu selembar. Kira-kira yang Ibu ambil warnanya merah, biru, apa abu-abu? Gak usah munafik, biasa aja. Saya mah paham yang di pikiran Ibu apa. Kira-kira yang Ibu ambil buat hadiah merah, biru, apa abu-abu? Tapi kira Ibu mau sedekah, selembar yang Ibu sedekah, yang punya Ibu, yang Ibu sedekahin merah, biru, apa abu-abu? Merah jangan keluar di masjid Pak, keseringan di mall ya. Yuk bismillah, sambil kita salawatan, izin ada Ustaz Jamal dari tim. Silahkan Ibu, tidak ada paksaan demi Allah. Ini bagi Bapak Imam ada niat membantu tim safari dakwah kami. Ustaz, kami mau bantu Palestina. Setelah kita ngaji, kita saksikan video, baru setelah itu saya langsung akan mengatur dan mengajak Bapak Ibu yang ingin membantu saudara kita di Palestina. Bismillah, saya sedekahkan supaya jadi contoh sambil kita selawatan sama-sama. Salatullah salam. Lanjut Bapak ala. Ini diniatkan untuk membantu perjalanan safari dakwah. Insyaallah
Besok kami 4 sampai 5 hari ada keliling di kota Subang dan sekitarnya, Pak. Habibillah tawasana lagi, Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jazakumullah khairan jazaa ayahanda ibunda. Semoga setiap yang kita sisihkan itu menjadi catatan amal jariah di setiap langkah dakwah kami. Besok kami sudah harus ke Subang, Pak. Ada 5 sampai 6 masjid yang sudah ingin kami datangi dengan program yang sama, karena mereka tahu di bulan Oktober saya akan berangkat insya Allah. Jadi Bapak Ibu, karena program dakwah menjemput umat, bagi Bapak Ibu nanti yang mungkin masjidnya juga ingin kami datangi di bulan-bulan Maulid ya, di pertengahan bulan September, mungkin ada yang di daerah Meruya atau dimanapun, Jabodetabek dan Jawa Barat, silahkan nanti tanya saja nomor tim safari dakwah kami ke tim yang pakai rompi warna biru, Pak. Silahkan daftarkan masjidnya seperti ini. Kami akan datangi tanpa syarat dan ketentuan yang berat. Syaratnya hanya hadirkan jamaah sebanyak-banyaknya untuk kita jemput donasi terbaiknya bagi Palestina. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau gitu ntar pulangnya kita kudu ngeberkatin Ustadznya apa kagak gitu kan ya? Saya jawab, ya namanya Ustadz dari jauh kan, ya kalau dibawain alhamdulillah, gak dibawain babatan kan begitu. Enggak Bu, ini lillahi ta'ala programnya. Baik, kita ngaji dulu Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qulyubi, ada sebuah kisah tentang seorang Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi seorang Abdurrahman ini selesai melaksanakan ibadah haji, Pak. Tujuan orang haji itu kan menjadi haji yang mabrur. Kisah ini nanti ujungnya saya jahit nih dengan kepedulian kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Orang haji itu kan pengen jadi haji yang mabrur, Pak. Ada haji mabrur, ada haji mabur. Mabrur, mabur. Haji mabrur itu yang pulang hajinya gitu-gitu aja, Pak. Nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Pulang haji ya gosip jalan terus. Pulang haji utang kagak mau bayar, misal gitu ya. Ini masalah ngomongin diri saya sendiri.
Jadi ada haji mabrur, ketika dia pulang dia lebih baik, karena mabrur itu diambil akar katanya dengan albirru. Albirru itu maknanya berbuat baik. Maka berbakti, berbuat baik terhadap orang tua, bahasa Arabnya birrul walidain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kita mendapatkan kebaikan sampai kita menyerahkan, memberikan apa yang terbaik dari yang kita punya. Albir, kebaikan. Berarti haji yang mabrur, haji yang ketika pulang berusaha menjadi manusia lebih baik. Asia Tenggara Pak, cuma di Indonesia yang ketika pulang haji emang kudu pakai huruf H. Kalau nggak pakai H nggak resep romannya. Itu yang baru haji sekali H. Yang haji 2 kali H. Yang ribet yang haji 3 kali Ibu. Albir, kebaikan. Nah, maka Abdurrahman seorang yang baru melaksanakan ibadah haji, istirahat selesai haji, dia tidur bermimpi didatangi oleh para malaikat. Satu malaikat ditanya, wahai malaikat, apa haji saya diterima tahun ini? Dalam mimpi itu malaikat menjawab, engkau dan semua jamaah yang berhaji tahun ini satu pun tidak ada yang diterima. Kaget dia. Ah, serius malaikat? Serius. Lalu siapa? Ada seseorang yang masya Allah ibadahnya diterima. Apa kata malaikat? Ada seorang hamba Allah yang baru berniat haji tapi belum sempat melaksanakan haji karena satu hal, justru pahala hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud saya, paham nggak? Yang haji nggak diterima, yang baru niat belum sempat haji, pahala hajinya diterima. Orangnya di mana? Nanya ke malaikat. Jauh di Damaskus. Bapak, Ibu mungkin pernah dengar ya atau sering. Dia cuma tukang sol sepatu. Apa Pak? Tukang sol sepatu. Jauh-jauh dia datang nih dari Mekah ke Damaskus. Dia ketuk pintu sampai ke rumahnya, dibukain pintu, tanya, Mas, sampean betul orang yang kata malaikat baru niat haji belum haji tapi diterima hajinya? Dia nggak bisa jawab, dia sedih. Saya nggak paham. Yang saya tahu, saya ini bertahun-tahun nabung buat berangkat haji bareng istri, bertahun-tahun. Suatu hari, kira-kira beberapa hari kami akan haji, istri saya kebetulan lagi ngidam, hamil muda. Bapak tahu sendiri kan, kalau udah ngidam bini kita, kadang yang diminta nggak masuk akal Pak. Betul ya? Lah kadang minta rambutan yang nggak ada rambutnya, minta durian yang nggak ada durinya, aneh-aneh. Pengen ngelus-ngelus kepala kereta, kan macam-macam. Lagi hamil muda, banyak maunya. Tiba-tiba ini bini, kata yang cerita nih, pas datang ke rumahnya, bini saya lagi hamil muda, ngendus-ngendus, ada tetangga lagi masak. Bapak Ibu kebayang kan kalau di tetangga kita siang-siang lagi masak ikan asin, betul nggak? Nyanter banget wanginya kemana-mana, betul nggak? Udah gitu ikan asin pakai sambal goreng terasi sampai pada bangkis RT. Seperti itulah bayangannya, lagi ngidam. Dia bilang apa? Kata istri saya, Bapak mau dong masakan yang sebelah, boleh gak kira-kira minta sama tetangga ya? Ya Allah, ngapain? Udah saya mau. Nah biasanya emak-emak Pak, the power of emak-emak, kalau udah kepengen model begitu bilangnya apa? Ini bawaan siapa? Bawaan orang. Padahal yang negara siapa? Lemahnya. Ya udah, namanya kepengen bini, datang ke sebelah. Waalaikumsalam. Yang keluar masih muda, ya Allah, perempuan. Bu, Ibu masak. Bener Pak, maaf, sampai ke sebelah ya. Iya Bu, bini saya lagi ngidam sampai kepengen. Boleh saya dicipin dikit Bu buat bini saya? Aduh jangan Pak. Iya saya bayarin dah, nggak apa-apa dah. Bukan masalah dibayarin Pak. Mulai diem tuh perempuan, nangis, netes air mata. Pak, masakan yang saya masak halal buat saya, haram buat Bapak. Bagaimana
Gimana coba itu? Halal buat saya, haram buat bapak. Si bapak nanya, maksudnya bagaimana bu? Pak, suami saya baru meninggal tiga minggu yang lalu. Oh, janda muda ternyata. Baru meninggal 3 muda yang lalu, anak kami ada 2, seminggu habis sudah persediaan dari suami saya. Anak saya sudah nangis, merengek-rengek minta makan. Pagi tadi saya janjiin, tenang nak, ibu mau ke pasar. Saya nggak punya uang pak. Saya ke pasar, di tengah jalan saya melihat ada bangkai kambing. Apa bu? Bangkai kambing. Dalam agama kita boleh nggak makan bangkai? Haram, nggak boleh. Saya bawa, saya masak. Itulah yang aromanya bapak hirup, bangkai kambing. Halal buat saya karena keadaan, haram buat bapak. Ikut netes air mata si bapak tadi. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, bu, di saat kita kenyang, ternyata tetangga ada yang kelaparan dan kita nggak tahu. Bu, bagaimana kalau kita sedekah? Sambil nangis si ibu ngidam ini bilang apa? Pak, uang tabungan yang kita cicil sedikit demi sedikit, serahkan semua buat tetangga itu pak. Allah pasti maha tahu. Jangan sampai kita berhaji tapi ada tetangga sebelah yang lapar setiap hari dengan 2 anaknya yang entah harus dikenyangkan dengan apa. Disedekahin, menangis yang jauh-jauh dari Mekah. Oh, inilah ternyata seorang suami dengan istrinya yang baru niat berhaji, belum berangkat haji, tapi pahala hajinya diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kesempurnaan ibadahnya dengan peduli terhadap sesama. Bapak Ibu, maka sangat banyak hadis yang Rasulullah contohkan supaya kita peduli terhadap tetangga kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman, percaya hari kiamat, maka muliakan tetanggamu. Dalam hadis yang lain, falyukrim dhaifahu. Dhaif artinya tamu, muliakan tamumu. Kita memuliakan tamu kan tergantung tamunya bawa apa. Bener gak? Kalau yang dibawain duit, kita ablakin tuh pintu gede-gede. Tapi kalau yang dibawa proposal, rapat-rapat tuh pintu kita kunci. Kan begitu. Ini satu kisah yang mengajarkan kepada kita apa? Sempurnakan ibadah kita dengan peduli terhadap sesama Pak. Coba lihat Pak, ketika Allah memerintahkan sholat, pasti Allah ikut sertakan dengan perintah zakat. Betul ya? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Haji harus menjadi haji yang mabrur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana nggak jadi takwa Pak? Kita lagi puasa. Lah apa yang halal pas Ramadan jadi haram? Betul nggak? Ikan teri kan halal, betul nggak Bu? Tapi kalau lagi puasa siang-siang tengah hari bolong jadi apa hukumnya? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Nasi halal siang-siang Ramadan jadi haram. Kapan itu nasi halalnya? Habis maghrib. Bini sendiri Pak, istri kan halal, siang-siang tengah hari bolong jadi haram. Kapan itu bini kita halal? Habis tarawih kan paham dulu. Jangan habis maghrib, waktunya mepet Bu. Jangan-jangan ini jadi takjil kali di sini. Saking kita bertakwanya yang halal jadi haram, kita taat sam'an wa ta'atan. Nah, artinya apa Pak? Kesempurnaan ibadah dalam hidup kita ketika kita peduli terhadap sesama. Innas salata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya salat, harusnya dengan salat mencegah kita dari perbuatan keji dan banyak nggak yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Ada banyak Bu? Di sini ada orangnya? Yang mana kira-kira? Jauh. Ini mah saya lagi ngomongin di kampung saya. Di kampung saya mamanya gitu Pak, sholat rajin, gosipin besti juga rajin.